kita lihat infrastrukturnya, dua desa ini atau dua dusun ini sama-sama, penghasilannya sama, ekonominya sama lah semua. Tapi kenapa ini desa-desa A ini kenapa banyak sekali orang yang tekun beragama di situ? Kenapa bagus majelis taklimnya? Kenapa ramai banyak yang bisa membaca Al-Quran dengan baik? Kenapa banyak di situ anak-anak yang lanjut kuliah? Pokoknya bagus Pak. Sementara ini desa B ini kok majelis taklimnya kurang bagus, masjidnya tidak ramai, tidak ada yang pintar. Kalau ada orang meninggal, selalunya orang datang di desa A untuk membawa mengaji. Iya, beda. Pernah dapat desa seperti itu Pak? Artinya ya sering berbeda. Kok ketika kita masuk di situ banyak sekali toko-toko. Coba mungkin Pak, coba Bapak tanya baik-baik. Kenapa bisa seperti ini? Jawabannya kemungkinannya ini ya. Orang nanti akan bercerita bahwa di desa A ini dulu sebutlah tahun 78 misalnya, ada seorang ustaz atau ada orang yang sebutlah namanya Burtapa menikah di tempat ini di desa A. Nah, kemudian tinggallah di desa A. Kemudian dialah yang membina remaja-remaja, dialah yang membina anak-anak, dialah yang melatih ibu-ibu apa segala, sampai banyak yang bisa mengaji, sampai banyak yang kuat agamanya. Sementara di desa B, tidak ada orang seperti itu, tidak ada Burtapa, tidak ada ustaznya. Nah, 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian barulah nampak perbedaan itu. Wah, berarti ini guru tapa ini setelah membuat sejarah dalam hidupnya. Saya berharap kita juga seperti itu semua. Iya. Kenapa misalnya di desa A ini tiba-tiba maju? Karena ada penyuluhnya. Yang tinggal di situ, yang membina remaja, yang membina majelis taklim, yang membina ini. Belum terasa memang, tapi beberapa tahun kemudian, baru bisa. Cobalah misalnya, ada yang ganti baru, tapi itu Mangkoso, kecamatan atau Kota kecamatan. Ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatannya apa? Supeng aja. Berarti nama Mangkoso ini adalah sebuah nama kelurahan. Ya, sebuah nama ibu kota kecamatan kan? Enggak, maksudnya kan ibu kota kecamatan itu kan kelurahan ya. Nah, berarti Mangkoso ini adalah sebuah nama kelurahan. Tapi coba deh. Begitu orang menyebut Mangkoso, kok berbeda dengan kelurahan-kelurahan yang lain? Iya kan? Tiba-tiba ini Mangkoso spesial sekali bagi kita semua. Spesial. Kenapa Pak spesial Mangkoso ini? Ada pesantrennya. Ada pesantren besarnya di situ, namanya Darul Dakwah. Lalu kalau ada Darul Dakwah Wal Irsyad, tentu ada tokoh di balik itu. Siapa itu? Ini. Iya. Kelurahan lain tidak ada guru tamu dalilnya misalnya sebetulnya seperti itu ya. Andai kata kita dari angkasa kemudian melihat kelurahan itu, tiba-tiba ini Mangkoso ada cahaya begitu. Kenapa? Karena ada. Saya berharap kita juga bisa ada seperti itu. Mau sekecil apapun yang kita lakukan, termasuk misalnya ini, Haji Muhammad As'ad di mana itu? Sengkang. Saya cerita tentang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Ini berita ini Haji Muhammad As'ad
di Mekah tahun 1907. 1907 di Mekah, meskipun memang leluhurnya orang Bugis. Merantau. Memang Bugis Makassar itu suka merantau. Bahkan ada yang berkata belum bisa disebut orang Bugis kalau belum pernah menyeberangi lautan. Jadi kalau ada hanya akal asli Palembang, akalan belum bisa, belum pernah menyeberangi lautan, belum bisa disebut Bugis Makassar. Ini termasuk merantau. Nah, kemudian belajar dari orang tuanya. Setelah itu umur 14 tahun mungkin sudah hafal Quran dan pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Imam Tarwi ya, Imam Tarwi. Itu orang Imam Tarwi Pak di Masjidil Haram, bukan saja hafal Quran, tetapi harus mengerti ulumul Quran. Dan memang seperti itulah idealnya. Imam itu Pak, imam itu idealnya, ideal kita bicara ideal intinya. Imam itu ketika jadi imam ada niatnya bahwa saya ingin menasehati jamaahku, saya ingin memberikan nasihat-nasihat kepada jamaahku dengan membaca surah ini. Misalnya supaya tidak gosip, dia baca lalaya sarkomo mikaume. Nah, iya itu supaya wahai jamaah salat maghrib itu jangan cuma gosip. Nah, itu. Karena ada orang juga dia mau gosip ya. Kalau naik mobil ke daerah, mulai naik di mobil gosip terus. Nanti berhenti, nanti setelah sampai Jamak. Itu pun gara-gara dia mampu. Dia tidak mampu, dapat berhenti cerita ini. Ada yang begitu ya. Ini iman itu, membaca itu. Supaya, kalau misalnya tanggal 1, imam baca. Apa ya, matanul ladina walaum fi sabilillah ya sumbakon. Itu Mas imam begitu Pak, imam begitu. Artinya membacakan ayat-ayat yang terutama hafal Quran ya, mesti sekarang kita ini sebagian masyarakat kan, dia tidak peduli itu. Yang penting suaranya bagus, tajwidnya apa didengar, meskipun masih anak-anak sekali, wah ini bagus ini, itu ustaz itu. Pada sesungguhnya yang ideal itu, imam ideal itu adalah menyampaikan pesan-pesan lewat sholat, mengingatkan itu. Tapi tentu dulu dalam ilmunya itu. Nah, ya, oke baik. Nah, setelah itu kembali, kemudian tahun 1928 dia tinggalkan Mekah, kemudian dia pergi ke Seka. Di Seka itulah Pak. Dia kumpulkan muridnya. Dia bikin halakah di rumahnya. Datanglah guru tadi mana ada. Datanglah ajar berupa bayar. Datanglah guru tadi. Banyak datang. Setelah itu ini perlunya pekaderan memang ini. Perlunya pekaderan. Dia ajar khutbah, dia ajar. Setelah itu baru disuruh menyebar. Pergi pergi ceramah. Ini yang muridnya ini, yang tadinya dia kalau dulu imam itu membaca, meskipun teksnya sudah robek itu dia masih baca, apalagi kalau bahasa Bugis, dia baca lah. Imam itu dulu ya, imam ya sudah tua, jadi jaga anak saya mana terpengaruh minuman keras di bawah narkotika, saya narkotika, narkotika. Kan itu kalau bahasa Bugis narkotika. Narkotika. Dia sudah tahu lah. Dari kemarin terjadi di kampung, tidak mau sekali jadi imam, tidak mau sekali jadi imam. Dia baca lah itu teksnya begini, dia baca lah tersentak-sentak, bacanya tersentak-sentak. Sementara dia khutbah, dia marah-marah di khutbahnya. Beginilah kalau bukan pekerjaan anak asik jiwa. Ini kejadian begini, Pak. Dia pakai bahasa Bugis. Sementara namanya nih di sini naum assalamualaikum dia. Apa ini aja jamaah-jamaah.
Astaga. Setelah itu, nah sementara kadarnya Gurutta ini sama kadarnya Gurutta ini tidak membaca, bicara tanpa dia bicara sebebas-bebasnya saya. Terdengarlah di seantero kota itu bahwa ada ulama dari Saudi datang di sini. Kemudian berdatangan yang tadinya di rumahnya hanya dipindahkan di masjid. Kemudian didirikanlah menjadi Madrasatul Arabiyah Islamiyah baru. Tahu ke Bapak ini? Tahun berapa beliau meninggal? Tahun berapa? Lahir 1907, wafat 1907, wafat 1952. Tapi itu 1907, wafat 1952. 49. 45 tahun. Oh iya. Umurnya hanya 45 tahun. Ini mudah sekali. Tapi karena mengukir sejarah, tidak bisa. Dan kata Prof. Prabowo, pahlawan itu adalah orang yang melampaui masanya. Orang yang melampaui masanya. Iya. Maksudnya melampaui masanya. Coba bagi berpikir. Mana lagi tinggal di Mekah dan tinggal di Seka. Di Seka lebih sering setengah lagi. Kalau di Mekah tiap hari di umrah, tidak pernah lagi antri 20 tahun. Ya, tapi dia tinggalkan itu, jadilah pahlawan. Iya. Andai kata tinggal di sana, ya kemungkinan besar tidak. Ya inilah orang yang melampaui masanya. Menjadi waktu itu Pak, coba lihat itu pahlawan. Pasti itu melampaui masanya. Termasuk Soekarno, pahlawan kan? Apa melampaui masanya Soekarno Pak? Meskipun ada yang anti Soekarno yang kadang-kadang ya. Kadang-kadang tidak bisa begitu Pak. Baca di sejarah. Baca di proklamator. Coba. Misalnya Soekarno mau tunduk ke Jepang. Ini kan orang pintar. Dan masih sedikit orang pintar ketika itu. Coba Soekarno, Hatta, Yami, Abu Salim, semua tunduk kepada Jepang begini. Dikasih mobil. Dikasih jabatan. Iya. Pak Soekarno, jangan makin melawan. Diam-diam makin saja. Uang kaki jadi penyuluh, kasih gaji 1 juta. Coba, tapi tidak usah. Anda saya tidak peduli. Jadi coba Pak. Meskipun Bapak Ibu, pasti orang ada kalau ada kekurangannya. Apa kekurangannya Soekarno? Saya tanya di Bapak Ibu, saya tanya Bapak. Banyak istrinya Soekarno, kelebihan atau kekurangan? Iya. Umurnya 60 tahun, masih ada yang suka umur 16 tahun, Pak. Jangan dikira, kalau bukan kelebihan itu. Pastilah ya. Dan ini konsep hidup ini Pak. Ini konsep hidup ini. Kalau Anda berinteraksi sama orang, pakai rumus itu. Orang ini pasti ada kelebihannya, pasti juga ada kekurangannya. Pasti jangan memposisikan orang sebagai malaikat. Ada itu Pak. Anda dengan keuangan, Anda curhat sama teman, itu keuangan. Begini. Jangan. Betul. Kelebihannya, kekurangannya, Pak Kawa misalnya jarang senyum, selalu marah. Tapi selalu keluar wajah beli gorengan. Karena ada juga kepala Kawa ini ada keren tapi ini pernah keluar wajah. Begitu kan? Pasti Pak. Terganti lagi, pasti lagi lain lagi tipenya. Bagus. Pak Kawanya bagus, tapi istrinya selalu kita suruh. Ya pasti ada. Sama juga di rumah Pak ya, bapak-bapak. Istri kita kan, keluarga kita kan ada kelebihannya ya. Apa kelebihannya? Misalnya baru bangun sholat subuh, sudah menyapu, sudah masak, membersihkan. Dia lap-lap itu kelebihan. Kekurangannya selalu marah-marah. Dan itu memang satu paket Pak. Kalau ada yang terlalu bersih, pasti
Jangan kita pahami saja. Dan memang nulis kan masa orang selalu bersifat kita selalu bikin foto-foto. Jadi begitu. Anda mengajar di perguruan tinggi ada rektor tak pasang rumus ini tak. Ada kelebihannya pada saat yang bersamaan. Ada pasti ada. Jadi mari Pak. Dia hanya 45 tahun umurnya sudah bikin sejarah. Saya dia wajahnya itu. Kira-kira sudah ada yang lebih tua dari guru di sini 45 tahun. Pertanyaannya, ketika kita meninggal hari ini, apa yang kita tinggalkan? Saya di masjid saya selalu sampai di Batu saya selalu sampai. Kalau ada orang yang selalu dia pikir hanya mobilnya, yang selalu dia jadi diskusi di rumahnya hanya rumahnya, hanya kebunnya, hanya apa? Yakin saya tidak. Orang itu umurnya hanya setelah sama dengan lamanya di dunia. Setelah dikubur, dibacakan talqin, selesai. Iya, tapi kalau ada orang yang peduli masyarakat, membina majelis taklim, mendirikan masjid, kemudian membina, kemudian dicurahkan perhatiannya di situ, yakin. Kita meniru sifat al-haya yang maha. Kenapa bisa? Karena tidak bersifat material pengambilan kita. Ini apa? Peniru dia itu tidak. Mudah-mudahan kita bisa